Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini di program cerita horor penagihan. Saya akan menceritakan sebuah cerita dari seorang penagih era 90-an. Cerita ini saya ambil dari Twitter @balakarsa dengan judul Haru Mahameru. Untuk link nanti saya sertakan di deskripsi. Oke. Cerita ini diangkat dari salah satu penagih era 90-an bernama Purnomo. Tapi bukan Mas Pur tukang ojek pengkolan ya. Oke. Cerita ini sebenarnya menggunakan bahasa Jawa, namun sudah saya translate ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh semua orang. Tepat pertengahan catur wulan kedua di tahun 99 adalah waktu aku duduk di kelas 2 SMA. Sabtu yang indah bagi kami selaku siswa putih abu-abu pada hari itu, atau SMA. Hari ini ambil rapot bro, kalau aku paling bagus nilainya, kalian semua harus ikut aku ke Semeru. Ajakku kepada Suno dan Hendro, sahabat karibku. Ada rasa kurang enak di pikiran mereka berdua, sebab jika aku sudah memberi tanda, pasti tidak akan jauh dari hal gila. Atau mungkin mereka saja yang kecil hati dan menganggap semua ajakanku pasti gila. Wah, tidak bisa begitu leh. Ya pasti kamu yang paling bagus nilainya, jawab kedua temanku bersamaan. Rasa ingin tahu mereka apa yang harus mereka lakukan membuat aku tertawa. Udahlah, ikut aja ideku, pasti seru, jawabku dengan sosokan. Seperti perkiraanku, walaupun aku siswa songong, tapi alhamdulillah Allah SWT menciptakan otak yang lumayan canggih pada kepalaku. Aku dapat nilai bagus, walaupun bukan ranking paralel. Seperti kesepakatan kami, Suno dan Hendro harus menuruti kemauanku untuk trekking ke Semeru dengan jalur khusus. Jalur khusus di sini adalah jalur Tawang Songo atau jalur ilegal. Jalur ini merupakan jalur terlarang untuk naik ke Semeru. Sebenarnya kita ini mau ajak ke Semeru kapan? Tanya Hendro. Kita naik ke Semeru via Tawang Songo, jalur sepi bahkan terlarang bagi penagihan ilegal, jawabku dengan sedikit tersenyum. Waduh, mati kalau aku ikut kamu leh, gerutu si Hendro. Tapi dengan jurus saluan bocah culun nakal, akhirnya si Hendro yang notabene si cengeng mau juga ikut. Suno si ganteng pun menyetujui ajakanku walaupun sedikit agak ragu. Sepulang sekolah, aku pamit sama ibu untuk liburan ke Bali. Itu ngomongnya besok pagi pada hari Minggu. Padahal aku mau naik ke Semeru. Bu, aku minta uang ya untuk liburan ke Bali sama Suno dan Hendro, pintaku pada ibu. Lah, kamu minta uang kok dadakan gini sih nak? Ibu kan gak punya uang, jawab ibuku dengan ciri khas seorang ibu yang super irit. Hehe. Dengan segenap jiwa raga, aku berusaha mengerengek bagaikan balita yang menginginkan air susu ibunya. Maklum, aku cowok tapi modalnya kayak cewek kalau minta uang. Uang pun sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana caraku membawa alat-alat campingku ke rumah si Indro. Jadi, tepat pada maghrib, sewaktu ayah dan ibuku berjamaah di musola, aku bawa tas carrier model kunoku ini beserta isi dan perlengkapan penagihan lainnya ke rumah Suno temanku. Kami janjian pukul 3 Minggu dini hari, kami akan berangkat menuju desa Tawang Songo, Pasur Jambi, menggunakan jasa mobil pick up. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Kami menaiki mobil pick up bersamaan dengan para pedagang dari kota. Pick up ini jurusan Temeh ke pasar Pasur Jambi. Perjalanan yang lumayan lama, sekitar 3 jam kami lalui dengan saling ngobrol dengan sesama penumpang di dalamnya. Salah satunya Alex Slamet, bukan nama sebenarnya, karena saya lupa nama beliau. Alex Slamet merupakan pencari ijuk aren dan kembang ijuk, bahan baku sapu yang biasanya dipakai di rumah-rumah kita. Mau kemana di kau bawa tas gede-gede seperti itu? Tanya Alex Slamet. Mau ke Semeru Pak Le. Lah Pak Le mau kemana? Tanya si Suno kepada Alex Slamet. Aku pekerjaannya mencari ijuk Le. Kalau mau sekalian nanti bareng saya naiknya. Alex Slamet mengajak.
Tapi apakah kalian nggak takut kalau cuma bertiga naik ke sana? Kalau kalian sudah sampai di Bunda Ratu, jalannya banyak cabangnya loh. Apakah sudah ada yang pernah ke sana? Pertanyaan yang agak meragukan kemampuan kami dari Lek Slamet. Kalau itu kami sudah sering, Pak, Lek naik ke sana. Pasti kami bisa kok sampai dengan selamat. Jawabku berbohong lagi. Padahal kami belum pernah naik ke Semeru via jalur Tawon Songo. Oke, setelah melewati beberapa desa, kami sampai pada dasar Pasru Jambi. Oke, maaf, kami sampai pada pasar Pasru Jambi yang merupakan terminal terakhir dari angkutan yang kami naiki. Waktu itu, sinar mentari masih malu dan belum berani menyibak embun di sekitar pasar Pasru Jambi. Dengan semangat yang menggebu, kami bertiga mengikuti Lek Slamet yang kami anggap sebagai pemandu atau tour guide gratisan. Lek Slamet mengajak kami jalan dari Pasru Jambi ke Tawon Songo dengan jalan kaki. Jalan tanah liat berbatu itu kami lewati dengan mudah karena masih tergolong jalan pedesaan yang cukup lebar, sembari saling berbagi cerita dengan Lek Slamet. Kalian kalau di atas nanti jangan sampai beristirahat di tanah yang agak rimbun ya, takutnya ada babi hutan atau semacamnya. Usahakan kalau beristirahat cari tanah lapang dan bersih dari rerumputan, tambah Lek Slamet. Iya Pak Lek, tenang aja, kami pasti akan berhati-hati, ucapku kepada Lek Slamet. Sekitar pukul 10 siang, kami sampai pada pinggiran hutan Semeru di Tawon Songo. Seperti biasa, Lek Slamet rupanya melakukan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan meminta izin kepada Kiai Sedek yang masyarakat daerah sini yakini sebagai Bahu Rekso atau penunggu Gunung Semeru. Rapalan doa diucapkan serta menyebutkan nama-nama kami bergantian guna keselamatan kami bersama. Warna langit yang secerah senyuman Anya Geratin sudah menyambut kami dengan ramah, dan kami melanjutkan perjalanan step by step dengan trek yang lumayan menantang menaiki hutan belantara Semeru. Tentunya dengan obrolan receh antara kami dan Lek Slamet dan beberapa orang lainnya yang seprofesi dengan Lek Slamet. Kami tidak berempat ya, masih ada beberapa mencari cuk lain selain Lek Slamet. Setelah sampai Bunda Ratu, kami berpisah dengan rombongan pencari cuk, termasuk Lek Slamet. Jangan mengatakannya tidak penting ya Le, tetap waspada, ingat sama Tuhan, ucap Lek Slamet. Kami teruskan perjalanan kami dengan mengandalkan kompas, peta buatan Lek Slamet, jaket, dan sedikit logistik yang kami beli di pasar Tembel waktu kami akan berangkat tadi pagi. Sepatu merek Kotachi andalan Suno sudah berubah warna dari putih ke coklat, kemerahan akibat tanah becek di sepanjang trek yang kami lewati. Bahkan jaketku juga agak basah karena udara yang lembab di hutan itu. Kami lalui jalan terjal yang sedikit putus akibat banjir atau longsoran kecil itu, sampai kita tepat pada titik batu besar yang sudah diprediksikan oleh peta Lek Slamet. Disinilah hal ganjil mulai terjadi. Kamu apa tidak merasa aneh Le? Kok rasanya aku ada yang mengikuti? Tanya Suno dengan sedikit ketakutan. Kayaknya aku enak aja kok no. Mana saat siang bolong kamu dan aku nakutin aja, kerutuku pada Suno. Dari tadi sebenarnya aku sudah merasa kurang enak, sebab si Hindur yang biasanya banyak omong tiba-tiba diam 1000 bahasa. Ini sebenarnya jam berapa sih? Kok kakak sudah malam? Seru Suno pada kami. Namun waktu menunjukkan masih sekitar pukul 16 sore. Setelah membersihkan tanah lapang itu, aku dan Suno mendirikan tenda kami yang bergambarkan Spiderman pada era 90-an. Tenda yang kami beli dari hasil patungan kami bertiga. Seperti biasanya, aku mencari dan memilih kayu bakar yang ada di sekitar tenda guna mendapatkan kehangatan api unggun malam nanti. Katamu di arahku keluar dari mulut. Jancuk. Kamu dari tadi lihat kenapa cuma dia di aja? Sudah tidak nolongin mendirikan tenda, tidak mau mencari kayu, sekarang tidak mau bikin api dan masak mie. Gerutuku pada si Indro yang hanya rebahan di samping pohon bendu. Sudahlah, jangan marah-marah terus, paling dia capek. Kulihat dari tadi jalannya kayak orang mabuk, hehehe.
kata Suno seraya membuat perapian dan memasak air di atasnya. Suara burung-burung tadi mulai menghilang, disusul suara cenggeret yang membengkakkan telinga. Kemah Gahan Semeru masih jauh dan belum nampak karena tertutup payung-payung hutan dan tinggi menjulang. Sinar senja pun sangat susah menembus dedaunan hutan belantara. Api unggun sudah menyala, air hangat sudah bisa diminum, mie juga sudah siap. Ayo makan bareng sini, pintaku pada Hendro. Namun sekali lagi Hendro tidak mengubris omonganku. Anak ini kok aneh banget sih. Kesambet setan ya. Dari tadi diam aja. Itau Suno seraya mendekati Hendro. Aduh bro, lihatlah Hendro bro, matanya hitam semua. Kenapa anak ini le? Seru Suno sambil lari ke arahku. Sontak aku melompat menghampiri mereka berdua. Kupegang tangan Suno, sama-sama melihat keadaan Hendro. Kuamati setiap bagian tubuh Hendro yang biasa aja, namun bola matanya berubah menghitam, serta masih duduk bersender di kayu dan selalu menunjukkan mukanya. Bulu halus di sepanjang tanganku mulai berdiri. Suara tangisan kecil mulai terdengar dari mulut Suno. Kami seperti kerikil kecil yang tak berdaya mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Hendro. Saya dan teman saya ini pemuda desa. Saya tidak mengganggu. Saya dan teman saya ini pemuda desa sebelah. Saya tidak mengganggu. Kalau boleh tahu Anda ini siapa? Jawabku penuh ketakutan. Jadi kalian semua manusia. Terus sekarang mau apa masuk di kawasanku? Namaku orang sakti dari Gunung Semeru. Aku golongan Raja, Satria, Pertapa. Kalian semua bisa keluar selamat dari hutan ini, tapi ada syaratnya. Ucap makhluk yang ada di dalam tubuh si Hendro. Syaratnya cuma satu. Kalian semua harus mengabdi dan tinggal di hutan ini sewindu guna membantuku, anak tampan. Hahaha, tawa itu terdengar begitu kencang. Kami tidak menyangka kalau sudah masuk ke dimensi lain, dimensi antara nyata dan gaib. Dengan sedikit berjalan mundur, aku dan Suno menahan rasa ingin lari. Kami sadar, bila lari maka Hendro dipastikan hilang, entah mati atau moksa di dalam hutan belantara Semeru ini. Kadang, rasa percaya diri yang sangat besar sangat berbanding terbalik bila dihadapkan pada hal yang tak masuk akal. Aku tetap percaya bahwa semua dalam makhluk Allah yang Maha Agung. Aku berusaha membaca segala surat di dalam kitab suciku yang aku hafal. Aku berusaha berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Begitu juga Suno, yang melakukan hal yang sama. Selama itu, makhluk di dalam tubuh Hendro tetap terawat dan membahana, memenuhi kehampaan hutan yang gelap tanpa bintang. Aku dan Suno tetap berdoa dan meminta pertolongan dari Yang Maha Esa. Bahkan, kopi kami sampai dingin, mie rebus kami sampai terpanggang di atas perapian. Kami tetap belum bisa menghilangkan kengerian malam. Tuhan, saya minta tolong, jangan bawa saya dan teman saya. Saya masih sekolah, Tuhan. Saya masih punya orang tua. Saya ingin membahagiakan orang tua saya, Tuhan. Ratapanku agar makhluk itu mau keluar dari tubuh Hendro dan melepaskan kami. Tanpa reaksi apa-apa selain tertawa. Hahaha. Permintaanku dan ucapanku semua sama sekali tidak dihiraukan. Semalam penuh Hendro kesambet penunggu hutan Gunung Semeru tertawa tanpa hentinya. Suno yang sudah bosan menangis akhirnya membuka pembicaraan penting pada aku. Pur, katanya kalau sampai di dalam hutan harus cari barang yang bisa menyala, kata Suno yang sangat tidak aku mengerti. Barang menyala apa no? Aku nggak ngerti maksudmu. Aku mau diwenek. Aku tadi diberikan rotan sama salah satu Pak Le yang mencari hijau. Kalau dilihat, kayaknya rotan ini semakin menyala, kata Suno seraya memperlihatkan rotan kering itu padaku. Rotan itu cuma rotan biasa, sekitar setengah meter panjangnya, namun ujungnya diberi tali hijau karen dan ada gantungan uang kuno yang dilubangi. Ketika rotan itu dikeluarkan oleh Suno, seketika itu pula si Hendro diam tak tertawa lagi. Namun tatapan si Hendro masih ke bawah dan mematung seperti sore tadi. Aneh, kesunyian malam itu teramat lama bagiku. Kami bertiga, namun terasa hanya aku dan Suno saja yang ada di saat itu. Aku berusaha mendekatkan ke Hendro
ke perapian agar terpantau terus oleh kami. Kubobong Hendro sekuat tenaga, karena yang aku rasakan sangatlah berat. Bahkan Suno pun merasakan hal yang sama. Perapian seakan ada yang menambahkan kayu dan minyak secara terus-menerus tanpa berhenti. Perapian itu meletup-letup dan berkobar-kobar. Bahkan tidak jarang meledak dan melesat ke angkasa seperti burung yang keluar dari sarangnya. Sayup-sayup kami mendengar gending yang diiringi kidung Macapat yang entah berasal dari mana. Duh Gusti, aku takut Pur, aku takut. Rengek Sunu badaku yang gemetar mati akal. Baru kali ini si Suna memanggil namaku dengan sebutan Purnomo. Padahal tiap saat dan tiap waktu teman-temanku memanggil namaku dengan sebutan Le atau Tole karena usiaku paling muda di antara mereka. Wabah kematian di dunia yang kejam, raksasa ya raksasa, manusia ya manusia, akan celakalah mereka bila keluar dari firman Tuhan. Suara itu begitu mengagetkan kami, dan terus sekali lagi keluar dari mulut makhluk yang ada di tubuh sahabatku, Hendro. Bentar no, kamu jangan nama masalah ini. Kita ini harus kuat menerima cobaan ini. Aku kuatkan hati Suno agar tidak ikut lemah. Suara keluruk ayam hutan bersahutan menandakan pagi yang akan datang. Walau sangatlah masih gelap dan gelap, hanya sinar perapian di depan kami yang menyinari yang lama-lama mengecil hingga meninggalkan bara yang merah saja. Kami berdua tetap selalu bermunajat kepada Rob Allah Subhanahu wa Ta'ala walau tanpa Hendro. Kami meninggalkan semua kewajiban kami untuk bersujud dan meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Tapi kami meninggalkan keempat waktu sholat kami, duhur, asar, maghrib, dan isya dini hari itu. Pada ciptaan Tuhan saja kami takut, apalagi pada murka Tuhan. Kami bersimpuh kepada penguasa subuh dengan 2 rakaat. Dingin sejuk terasa di dada kami setelah melewati semua keanehan dan ketakutan yang mencekam semalaman. Sekitar pukul 5 pagi, aku mengajak teman-temanku untuk melanjutkan perjalanan. Bukan perjalanan ke Semeru, tapi perjalanan pulang. Mengingat kondisi si Hendro yang tak kunjung sembuh. Kami susuri jalan yang kami lewati kemarin tanpa ada sedikit pun rasa was-was. Setiap langkahku kuiringi dengan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjadi apa yang kami tidak inginkan. Namun faktanya kami sudah siang hari, belum juga sampai pada titik perpisahan kami dengan Lek Slamet. Kami tidak patah semangat. Kami terus berjalan, menyusuri jalan setapak itu dengan harapan bisa sampai di perkampungan terdekat. Lama juga waktunya kami lalui, namun belum juga sampai di pemukiman. Sampai hal yang kami takutkan terjadi, yaitu waktu malam. Bertemu lagi dengan kami, aku berinisiatif mendirikan tenda lagi di tanah yang lumayan datar dan berbatu. Tidak lupa Suno menentukan Hendro yang dari tadi digandengnya. Setelah tenda aku pasang, seperti biasa, aku membuat perapian yang agak ke bawah tenda, soalnya tanah yang miring. Aneh, ketika rotan diangkat Hendro bisa bergerak, tapi ketika tongkat rotan dimasukkan ke jaket si Hendro, akan diam dan berat sekali. Kami yang sedari kemarin belum makan, akhirnya bisa makan dan minum bahkan ngopi. Meski tanpa Hendro, karena dia masih terduduk diam alias kesambet. Rintingan tembakau batis yang terkenal gurih aku bakar sebat serta menghisap dalam, sembari memikirkan hal yang aku juga tak mengerti akan mikir apa. Aku terbawa dalam lamunanku. Le, kamu jangan melamun saja, ini ngopi dulu ya. Suno memberikan kopi di sampingku. Aku sudah membuat dan habis semua ketakutanku. No, apa kamu takut? Kalau aku sudah tidak peduli, no. Aku sudah tidak takut sama sekali, kataku. Kalau sudah waktunya mati, pasti juga mati, Le. Tapi jangan sekarang, aku belum menikah, Le. Jawab Suno si ganteng temanku itu sambil tertawa. Obrolan receh kami berdua sangat mengasihkan. Walau kami berdua sama-sama mengerti akan keadaan yang kami hadapi malam nanti, aku dan Suno sudah siap apapun itu. Kami larut dalam keheningan sore menjelang malam dengan lintingan rokok tembakau badas yang kami hisap dan kopi pahit tanpa gula. Malam kian mencekam. Ku dengar sayup-sayup terdengar genting Jawa
disertai tembang macapat yang kami dengar di malam pertama. Tiba keganjilan mulai terasa. Hendro yang dari tadi hanya diam duduk membisu mulai berdiri. Hendro lantas melakukan gerakan tarian layaknya seorang penari tari topeng Kaliwunguan. Kami lihat dia seakan memerankannya dengan sangat luwes. Semakin lama gerakannya semakin menjadi-jadi. Kami hanya bisa melihatnya dengan pasrah tanpa bisa berbuat apapun. Seakan lama kami melihat tarian dari makhluk yang ada di tubuh Hendro, dan lama-kelamaan kami seakan berada di tengah keramaian. Anehnya, yang kami lihat merupakan pagelaran tanpa pentas. Pagelaran wayang orang tersebut dilakukan di atas tanah oleh Hendro dan entah siapa lainnya. Banyak sekali penonton yang menikmati tarian demi tarian dari setiap lakon wayang tersebut. Anak ganteng, kamu datang dari mana, nak? Apa datang dari desa bawah sana? Tanya seorang nenek yang hanya memakai jari sepinggang dengan tubuh bungkuk dan kulit keriputnya. Kami bingung akan menjawab apa kepada nenek itu. Bahkan Sunu memalingkan wajahnya karena wajah nenek tersenyum dengan senyuman yang sangat mengerikan. Anu mbah, kulo saking kampung ngisor, kulo mboten ngertos sakniki ring pundi. Anu nek, saya dari kampung yang ada di bawah. Saya tidak tahu sekarang ini di mana. Jawabku sekalian menanyakan keberadaan kami sekarang. Kalian semua sekarang ada di Alas Bong. Anak di sini, anak ganteng. Kamu dan temanku bisa jadi cucuku. Tidak masuk akal bagi kami kalau sudah masuk ke area Alas Bong yang secara letak ada di desa Tenggara Alas Semeru. Padahal kami selama ini menuju barat laut. Beberapa ratus kilometer yang kami tempuh hanya dalam waktu sehari. Ini tidak mungkin. Bahkan walaupun itu tidak terjadi, kenapa kami tidak pernah bertemu salah satu pencari ijuk pun dari tadi? Harusnya paling tidak kami bertemu dengan mereka, walaupun cuma seorang. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh Hendro atau makhluk yang di dalamnya dengan secepat kilat menendang nenek tersebut. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Orang sakti dari Semeru tak sudi, jangan sampai kau mengajar dan mencelakai anak-anak itu, teriak Hendro seraya menginjak kepala nenek itu ke tanah. Muntahan darah keluar dari mulut nenek itu. Maaf Tuan, saya tidak tahu kalau anak-anak itu peliharaan Tuan. Ampun Tuan. Jeritan kesakitan keluar dari mulut nenek itu. Akhirnya Hendro melepaskan si nenek tersebut dan lari meninggalkan kami di kerumunan penonton pagelaran wayang orang gaib itu. Semua mata dari penonton pagelaran wayang sontak mengarah pada kami, seakan ingin menguliti dan memakan tubuh kami. Rasa takut sudah tak aku hiraukan. Yang ada cuma berdoa agar kami bertiga bisa keluar dengan selamat. Kita ini sebenarnya kenapa sih, Le? Aku sudah tidak kuat, aku ingin pulang, Le. Tangis Sunu padaku. Apa kamu tadi ikut masuk, Nuh? Apa kamu juga melihat wayang orang juga? Tanyaku yang dibalas anggukan. Iya, dari Sunu. Kalian semua sudah masuk. Kalian semua sudah aman, anak ganteng. Aku cuma menjaga dirimu dari setan hutan bong. Kamu tidak usah khawatir. Temanmu ini cuma aku jadikan mediaku agar bangsa setan lembut tidak mengendus dan tidak tahu kalau aku yang menjaga kalian semua. Ucapan Hendro disertai suara seperti buto atau raksasa. Kenapa dan mengapa? Itu yang aku inginkan jawaban tapi aku tidak berani menanyakannya. Maka menatap mata Hendro pun, aku terlalu takut. Malam kedua pun kami lalui dengan banyak kengerian. Kembali ruh kicau burung mulai kami dengar. Keluruk ayam hutan pun saling bersahutan. Pagi datang, kami pun senang. Perjalanan ini sudah sangat melelahkan bagi tubuh maupun psikis kami. Hanya keinginan pulang dan bertemu keluarga yang membuat kami terus mencari jalan keluar ke arah perkampungan. Setelah membongkar tenda dan mematikan perapian, kami melanjutkan perjalanan pulang yang entah benar apa salah jalan yang kami ambil itu. Jancuk, kamu apakan ini badanku? Kok kamu ikut tali tambang? Kalimat itu keluar dari mulut Hendro yang seperti biasanya. Kami pun memenangi dia, apakah masih kesambet atau sudah normal. Lah kenapa kamu lototi aku? Apa kamu maling, Cuk?
marah si Hendro. Seketika aku memeluknya. Aku yakin Hendro temanku sudah sadar. Bola matanya yang hitam sudah tampak normal, serta nada bicara yang memang ciri khasnya sudah kembali normal. Kau sedang marah atau tengkel? Suna pun meluk Hendro, memberi menangis terseduh-seduh. Kami ceritakan bahwa sudah 2 malam ini dia kesambet dan kami bertiga masuk ke dunia gaib kepada Hendro. Hendro yang awalnya marah-marah risih dan akhirnya malah meluk kami karena ketakutan mendengar cerita kami. Jancuk, untung aku nggak dibawa. Lah, aku tidak merasakan apa-apa itu. Yang aku ingin ya pas setelah bisa sama Ali selamat, terus aku disapa orang tua di jalan mau ke Kalimati. Lah sekarang kok aku ada di sini ya, 3 kali tambang lagi. Untung aku tidak sadar ya. Kalau sadar, apa ya aku kurang mengenai apa yang kalian alami itu, rek? Kesedihan bercampur rasa bahagia karena Hendro sudah normal kami rasakan. Lantas kami bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebahagiaan itu hanyalah sementara. Keluar dari ketakutan alam gaib menunjukkan ketakutan selanjutnya, yaitu rengekan Hendro dan Suno karena kelaparan. Persediaan makanan kami sudah habis. Air minum bahkan kami pun tidak ada, entah habis atau Rai entah kemana. Kami naik turun jalan terjal mencari makan dan air, namun belum mendapatkannya. Karena pengalamanku di Sepaya lumayan, aku mendapatkan makanan dari makan tunas rotan muda dan meminum air embun yang ada di permukaan tahun-tahun dalas.